Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih bersama motovlog Belalang Tempur teman-teman. Ini lanjutan dari perjalanan kita sebelumnya, perjalanan mudik menuju kota Prabu Muli teman-teman. Dan sekarang kita sudah sampai di Simpang 5 Pendopo teman-teman, dimana yang ke kiri itu arah ke Komperta, lurus ke sana itu bisa ke Sekayu teman-teman melalui Talang Akar ya. Kita ambilnya nah yang belok ke kanan ini, yang lurus ini teman-teman. Itu tadi ada belokan ke kanan lagi itu ke pasar teman-teman. Jadi ini simpangnya atau percabangannya ada 5 ya teman-teman. Nah ini kita sudah berada di Jalan Merdeka Kota Pendopo, atau tepatnya jalan lintas antara Pendopo dan Simpang Blimbing teman-teman. Perjalanan dari Pendopo kota ini sampai ke Prabu Muli memakan waktu kurang lebih 1,5 jam ya teman-teman. Dan ada 2 akses jalan yang bisa kita pilih, yaitu jalan alternatif melalui Tanah Abang, Payu Putar, Prabu Muli, atau jalan lintas ini teman-teman, Pendopo melalui Simpang Blimbing ya. Simpang Blimbing nanti ketemunya di jalan lintas tengah itu yang menghubungkan Prabu Muli dan Muara Enim. Buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, video kali ini adalah perjalanan atau part kedua teman-teman dari perjalanan keseluruhan itu dari Musirawas sampai ke Prabu Muli. Dan di part pertamanya itu kita mulai perjalanan dari Kampung Bali, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, dan berakhirnya di sini tadi teman-teman, sebelum Simpang 5 ya. Kita sudah masuk ke jalan yang arah ke Simpang 5 ini, dan ini kita lanjut lagi untuk part keduanya. Jadi di perjalanan mudik kali ini, di part kedua ini kita akan akhiri perjalanan kita sampai di Prabu Muli teman-teman. Dan untuk waktu tempuh dari kota Pendopo ini sampai ke Prabu Muli itu kurang lebih 1,5 jam. Ini ada 2 akses jalan yang bisa kita pilih ya teman-teman. Yang pertama itu melalui jalur alternatif lewat Tanah Abang, Payu Putar, Prabu Muli teman-teman. Dan yang kedua itu via Simpang Blimbing. Itu nanti ketemunya sama percabangan jalan lintas tengah yang menghubungkan kota Prabu Muli dan kota Muara Enim. Nanti rencananya saya mau ambil jalur lintas saja teman-teman, karena ini musim hujan ya. Jalan di lintas di jalur alternatif via Tanah Abang, Payu Putar itu waktu terakhir saya lewat itu memang sudah banyak yang ada cor-corannya yang sudah hancur gitu teman-teman, banyak yang sudah mulai rusak ya. Dan waktu itu saya nggak lewat sana karena informasi waktu itu katanya jalan putus karena ada banjir teman-teman, ada jembatan yang putus atau gimana gitu. Tapi kalau sekarang katanya sih sudah normal kembali. Tapi memang saya ya ambil yang pasti-pasti aja, ambil yang ya udah pasti bisa dilewatin ya, jalur ini teman-teman. Dan juga kalau jalur ini kan jalan lintas enak, lebar dan mulus gitu teman-teman ya. Walaupun ada lubangnya itu nanti kita di lintas tengah itu teman-teman, kemarin ya karena musim hujan ini ya, jadi banyak jalan yang mulai berlubang itu sudah mulai ditambal sulam teman-teman. Ya nggak apa-apa sih, itu pemerintah atau pihak terkait itu peduli ya teman-teman untuk menghadapi musim mudik ini, jadi diperbaiki gitu jalannya. Sekarang hari Jumat teman-teman, tanggal 5 April ya, kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari lagi ya, Idul Fitri ini teman-teman. Alhamdulillah qadarullah saya bisa pulang untuk berlebaran bersama keluarga di rumah. Dan memang jadwalnya saya off kerja
kerja teman-teman. Saya udah beberapa tahun, ada 2 tahun itu yang saya nggak bisa pulang. Kalau tahun kemarin itu bisa berlebaran itu di hari pertama, hari kedua udah harus pulang ke lokasi kerja teman-teman. Nah kalau lebaran kali ini alhamdulillah libur teman-teman, jadi ya kurang lebih 4 atau 5 hari lagi menjelang lebaran saya udah bisa pulang, dan nanti ya bakal lama di rumah seminggu ya teman-teman, jatah libur kerjanya 1 minggu gitu. Jadi suasana hati sedang senang ini, saya menikmati betul perjalanan mudik kali ini teman-teman. Dan alhamdulillah kita bisa abadikan, kita bagikan momen-momen seperti ini pada teman-teman semua ya melalui channel YouTube. Ya walaupun tadi sempat ini teman-teman, sempat kita skip ya videonya karena tadi kita di daerah Semangus, mulai dari Simpang Madu itu teman-teman, di jalan apa namanya, jalan yang menghubungkan antara Cecar Musirawas sampai ke Pendopo itu teman-teman, yang jalan cor-coran baru itu sempat kehujanan teman-teman, sempat kehujanan, makanya videonya tadi keskip yang di daerah Semangus itu teman-teman, nggak ke syuting ya. Dan ini sudah kering di jalan ini, pakaian ini teman-teman. Kalau kehujanan di jalan itu udah biasa ya teman-teman, makanya dulu saya bawa jas hujan gitu ya, tapi seringnya itu nggak saya pakai gitu, lanjut terus aja jalan gitu. Yang penting saya bisa selamatkan seperti dompet, HP gitu, disimpan dulu masukkan dalam plastik, kemudian lanjut lagi jalan teman-teman. Karena kalau mau ganti pasang jas hujan gitu ribet, nanti kadang-kadang kan hujannya itu nggak rata teman-teman, nanti di sini hujan sekitar jarak berapa kilo, nanti berhenti daerah lain terang, nanti nyambung hujan lagi wes. Jadi ya saya biarin aja, nggak pakai apa ya, nanti kering di jalan sendiri kayak seperti ini teman-teman, kering di jalan sendiri. Apa nggak masuk angin ya, alhamdulillah sih selama ini aman-aman aja teman-teman. Ya dinikmati ya perjalanannya. Bagi saya sih yang paling penting dalam memulai perjalanan itu jangan lupa, dan yang utama ini berdoa ya teman-teman, demi keselamatan kita, karena siapa lagi yang akan menjaga kita itu kecuali yang di atas gitu. Oke nih teman-teman, untuk suasana jalan ya, kondisinya ini belum ada nampak mulainya arus mudik yang arus puncak ya teman-teman. Mungkin nanti itu akan terjadi besok atau lusa gitu, karena sebagian instansi atau tempat itu hari ini adalah hari terakhir kerja ya. Kalau kami nggak punya waktu kerja, waktunya sudah tertentu gitu, karena kami sistemnya sip-sipan teman-teman, kecuali yang kerjanya memang harian ya. Jadi dari hari kerja gitu, hari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat gitu. Nah kalau kami ini udah ditentukan gitu, 2 minggu kerja, 1 minggu libur gitu. Ya ada plus minusnya ya. Plusnya ya seperti ini teman-teman, liburnya pas dengan libur panjang hari raya gitu. Yang minusnya itu ya kalau kita nggak bagian liburnya, itu liburnya nggak pas kayak gini. Jadi orang lebaran kita masih ya melaksanakan kewajiban stay di tempat kerja gitu. Ini kita sudah mulai jauh meninggalkan pusat kota Pendopo teman-teman. Namun untuk pusat pemerintahannya atau kantor bupatinya itu ada di di luar kota ya teman-teman. Ini kita belum melewati nih, nanti di depan sana kantor bupatinya.
Tapi nampaknya memang nggak tahu apa nanti akan dibangun di dekat kota ya, karena setahu saya itu dulu masih lahan milik PT MHP itu kalau nggak salah gitu. Nah itu di depan belok ke kiri itu teman-teman kantor Bupati Palinya ya. Jadi jaraknya ini cukup jauh, sekitar 8 sampai 9 kilo ya teman-teman kalau dari pusat keramaian kota gitu teman-teman, di Simpang 5, dari Simpang 5 ke kantor Bupati Pali ini ya. Karena Pendopo itu sendiri merupakan ibu kotanya Kabupaten Pali atau pemerintahan Kabupaten Pali ya teman-teman. Pali itu penukal abab le matang ilir teman-teman, disingkat Pali. Ini nggak jauh dari kantor bupati tadi teman-teman, kita sampai di Simpang Raja teman-teman. Nah ini ada percabangan jalan, ada Simpang 4 ya, dimana yang ke kiri itu yang seperti yang saya bilang tadi teman-teman, itu ke arah Tanah Abang ya, jalan alternatif melalui Tanah Abang. Kalau untuk ke Prabu Muli bisa lewat sana teman-teman. Tapi yang minusnya itu di sana itu jalannya udah banyak yang rusak teman-teman. Selain itu juga agak sempit ya jalurnya di sana. Kalau melalui jalur lintas ini teman-teman, Pendopo Simpang Blimbing ya, ini enaknya jalurnya lebar dan jalannya itu lurus teman-teman. Cuman ada beberapa belokan aja ya. Nah ini untuk SPBU-nya di jalan lintas Pendopo Blimbing ini cuman ada satu ini teman-teman. Ada satu lagi itu tadi yang di dalam kota ya, agak kecil itu teman-teman SPBU-nya. Dan ini enggak 24 jam teman-teman. Ini sore sekitar jam 5 itu udah tutup nantinya. Makanya teman-teman yang melakukan perjalanan lewat wilayah ini teman-teman, kalau bisa selalu full ya. Kalau nemu SPBU itu kalau bisa di fullin gitu BBM-nya gitu. Apalagi seperti jenis BBM solar itu teman-teman, kalau untuk di wilayah Musirawas itu agak susah ya, karena sering habis gitu teman-teman. Paling kita belinya nanti kalau memang kehabisan itu belinya di eceran. Nah ini teman-teman sebelah kanan itu rekomendasi untuk checkpoint rest area ya. Itu sebuah masjid teman-teman, masjid yang cukup representatif, di mana tempat parkirnya juga cukup luas, airnya juga bagus gitu, dan bentuk masjidnya juga unik teman-teman. Bisa yang sedang melakukan perjalanan mudik untuk istirahat atau sholat atau kalau ini puasa, untuk berhenti berbuka, atau kalau yang melakukan perjalanan pas pagi hari atau dini hari mau sahur berhenti dulu di sana bisa teman-teman. Di depan tadi, di depannya juga sudah ada Indomaret itu, tapi nggak tahu kayaknya nggak 24 jam ya, biasanya nggak 24 jam. Setahu saya yang 24 jam itu nanti di jalan lintas tengah teman-teman, lintas tengah Sumatera yang menghubungkan Prabu Muli dan Muara Enim, itu di Simpang Tel ya. Ini kita masuk di wilayah desa Simpang Tais teman-teman. Desa Simpang Tais menuju ke Tebing Bulang, Talang Bulang dan Teluk Lubuk teman-teman. Nah ini kita sudah memasuki desa Talang Bulang teman-teman, dan ini merupakan perbatasan ya teman-teman antara Talang Bulang dan Teluk Lubuk ini. Kalau Talang Bulang ini masih masuk di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali teman-teman. Nah, ini ada
di depan ada percabangan jalan. Nah itu yang mojok ke kiri sana teman-teman, ke arah Penukal Utara ya, Penukal Abab, sampai ke arah Sekayu bisa lewat sana teman-teman, sebagai jalan alternatif bagi masyarakat yang dari Muara Enim atau Prabu Muli nggak pengen mau melakukan perjalanan ke Sekayun dan nggak macet-macetan di setelah Palembang sana ya, di arah KM 12 Palembang sana biasanya macet panjang terjadi di sana teman-teman. Bisa lewat jalur ini teman-teman. Dan ini perbatasannya teman-teman, gerbang Kabupaten Pali ya. Nah ini kita sudah masuk di wilayah Kabupaten Muara Enim, Desa Teluk Lubuk. Kalau kecamatannya Kecamatan Belimbing teman-teman. Kalau zaman saya masih sering jalan, karena saya dulu surveyor teman-teman, dan marketing juga, jadi sering jalan ke wilayah-wilayah di seputaran wilayah Pali, Muara Enim itu sudah saya jelajahi semua teman-teman, sampai ke daerah Pagar Alam. Kalau paling jauh itu ke Sorolangun teman-teman, dari Lubuk Linggau kurang lebih hampir 1 jaman ya saya waktu itu ke daerah sana. Jadi ya termasuk hafal juga sih jalan-jalan teman-teman, tapi udah lama nggak beredar di jalanan lagi, jadi mulai ada yang lupa gitu teman-teman dengan jalur-jalur yang sudah pernah saya masukin dulu. Nah dulu itu kalau Desa Teluk Lubuk ini seingat saya masih masuk di Kecamatan Gunung Mekang, tapi setelah saya baru-baru ini saya kerja di Musi ini teman-teman, Musi Rawas ya, saya lewat sini ternyata sudah berubah, sudah ada pemekaran wilayah, dan ini masuknya di Kecamatan Belimbing. Nah ini kita melewatin sungai yang menjadi salah satu nama yang melekat di Kabupaten Pali ya teman-teman, Sungai Lematang. Pali itu kan kepanjangan dari Penukal Abab Lematang Ilir teman-teman. Ya sekarang kita sampai sebentar lagi di depan itu sampai ke Simpang Belimbing teman-teman, dimana di simpang itu merupakan percabangan ketemu dengan jalur lintas tengah Sumatera teman-teman, yang menghubungkan Prabu Muli dengan kota Muara Enim ya. Nah yang sering terjadi adalah persimpangan itu merupakan salah satu titik kemacetan teman-teman, karena selain persimpangan jalan juga langsung ketemu dengan perlintasan rel kereta api milik KAI teman-teman. Nah ini baru dibilangin udah nampak ini kemacetan yang terjadi di Simpang Belimbing ini teman-teman. Dan nah kalau kondisi tertentu seperti pada saat musim mudik ini teman-teman, memang kerap terjadi kemacetan di sini, dan biasanya lumayan lama itu untuk antrian kendaraannya teman-teman. Jadi memang kalau yang dari arah Palembang atau dari arah Prabu Muli itu teman-teman yang mau mengarah ke Pali itu, jalan alternatif melalui Tanah Abang tadi bisa menjadi pilihan teman-teman, daripada ya di sana memang jalannya sudah banyak yang mulai rusak dan sempit, tapi daripada berhenti lama dan nggak bergerak gitu di sini, menurut saya sih mending lewat sana ya. Ini agak susah ini teman-teman kita untuk ini ya, melewatin seperti ini kalau sudah istilahnya kadung kusut ini. Tapi kalau motor insya Allah bisa ini kita selip ini. Dan inilah definisi macet menurut salah satu teman motovlog kita teman-teman. Jadi macet itu kalau definisi menurut beliau itu nggak bergerak ya teman-teman, tapi kalau masih
ya apa namanya, antri tapi masih jalan pelan-pelan itu belum dikategorikan sebagai macet gitu teman-teman. Tapi kalau udah berhenti lama gitu, itu baru masuk dalam definisi macet teman-teman. Dan gimana menurut teman-teman definisi macet itu? Kalau saya udah masuk kategori macet ini, seperti ini. Ini kalau kita ini masih bisa nyelip-nyelip pakai motor ini, tapi karena di depan kita ini trailer angkut alat berat ini, jadi agak sempit, susah juga kita mau nyelip gitu teman-teman. Dan di depan kita ini adalah persimpangan rel teman-teman, perlintasan rel ya. Dan Kodarullah ini belum ada yang lewat ini, yang apalagi kalau nanti lewat kereta Babaranjang itu teman-teman, udah semakin kusut ini aja belum apa ya, puncak mudik ini belum terjadi saat ini teman-teman. Ini aja udah lumayan bikin ini ya macet, apalagi nanti kalau menurut saya sih sekitar antara besok sama lusa gitu teman-teman bakal menjadi puncak arus mudik ya. Mungkin malam ini yang dari seberang itu mulai bergerak, malam ini nyebrang, nah besok itu mungkin udah mulai sampai sini yang tujuan ke Jambi, Bengkulu atau Padang yang lewat sini ya. Karena Jambi yang lewat Palembang sana, Betung itu ada juga teman-teman. Dan tolnya belum bisa digunakan. Nah, ini teman-teman lumayan panjang ya untuk antrian kendaraannya. Ini diakibatkan kemacetan di persimpangan tadi, simpang Blimbing teman-teman. Dan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperlancar arus lalu lintas dari Palembang sampai ke Bengkulu itu mulai dibangun jalan tol ya teman-teman, tol sirip Trans Sumatera itu yang menghubungkan dari Palembang sampai ke Bengkulu rencananya teman-teman. Cuman yang baru dibangun ya dan baru bisa dinikmatin itu yang kalau dari arah barat sana itu dari Bengkulu belum sampai ke Lubuk Linggau teman-teman, masih di wilayah Bengkulu ya, di wilayah Provinsi Bengkulu. Nah kalau yang dari arah timur, dari arah Palembang itu baru sampai Prabu Mulih. Dan untuk pembangunan jalan tol Prabu Mulih lanjut ke Muara Enim itu alhamdulillah teman-teman bisa kita gas ini bikin macet ini trailernya ini teman-teman. Ternyata di depan kita sudah pada kabur semua ini ya. Untuk pembangunan tol dari Prabu Mulih Muara Enim masih dalam proses, mungkin baru berapa persen ya, belum sampai ke pembangunan fisik ya, mungkin baru pembebasan lahan kayak gitulah mungkin. Ini teman-teman sebelah kanan salah satu SPBU juga yang ada di jalan lintas Prabu Mulih Muara Enim teman-teman. Ada 3 ya, nanti ada 2 lagi di depan sana teman-teman, di wilayah Desa Dalam sebelum Simpang Tel kalau dari sini, sama di sebelum Simpang Niru teman-teman. Tapi yang di sini, yang di tengah-tengah sini, yang di Desa Dalam ini sepertinya itu lagi kena hukuman teman-teman. Jadi sementara ditutup ya dalam pembinaan dari Pertamina gitu. Nah ini kita udah masuk di wilayah Desa Dalam teman-teman. Desa Dalam ini masih masuk di Kecamatan Belimbing ya, nanti berbatasan dengan Kecamatan Rambang Niru. Dan SPBU nya ini ada di depan nanti teman-teman, di sebelah kanan ya. Dan kalau saya lewat waktu pergi kemarin itu memang ada tulisannya teman-teman, dalam pembinaan dari pihak Pertamina ya, mungkin dia melakukan kesalahan yang menyebabkan dia kena
apa ya istilahnya, kena hukuman gitu teman-teman. Nah itu SPBU-nya ada di sebelah kanan ini teman-teman. Nah ini jadi masih ditutup ya. Itu sama kasusnya kayak di tempat kita kemarin di Sukakarya itu teman-teman, ada satu SPBU sana. Jadi sempat ditutup sementara sama pihak Pertamina untuk dilakukan pembinaan gitu, karena kemarin terjadi kelalaian human error gitu teman-teman. Jadi ada eksiden kebakaran, motor kebakar gitu di dekat dispenser dispenser pengisian itu teman-teman, dan akibatnya ya harus kena hukuman karena mungkin melanggar SOP segala macam lah gitu ya. Dan lumayan sih, sekitar 1 atau 2 bulan gitu ditutupnya itu. Sekaligus pihak SPBU-nya juga melakukan perbaikan untuk peralatan yang rusak akibat kebakar itu. Nah ini kita sudah hampir sampai ke Simpang Tel teman-teman, sebuah pabrik yang mengolah tanaman milik MHP itu teman-teman, diolah menjadi kertas ya, itu PT Tel. Nah sebelah kanan itu depannya Simpang Tel ini tadi ada Indomaret, dan setahu saya sih di sana itu buka 24 jam teman-teman. Ini berada di jalan lintas ini ya, jalan lintas yang menghubungkan Prabu Muli dan Muara Enim. Nah ini SPBU yang ketiga teman-teman, berada di wilayah Rambang Niru ya, di sebelum Simpang Niru atau Desa Tepan Agung teman-teman. Untuk arus mudik sendiri mulai terlihat ya teman-teman, tapi memang belum begitu belum begitu signifikan jumlah kendaraan yang lewat ini teman-teman. Nah ini kita sampai di Niru teman-teman, atau kalau desanya ini Desa Tepan Agung. Ini merupakan pusat pemerintahannya Kecamatan Rambang Niru teman-teman. Ini juga termasuk baru ya teman-teman. Kalau dulu kan namanya ini Rambang Dangku, tapi belakangan saya tahu bahwa ini sudah berganti menjadi Kecamatan Rambang Niru teman-teman. Karena Rambang ini sendiri cukup luas teman-teman, di Muara Enim, Prabu Muli, bahkan sampai ke Ogan Ilir itu ada rambangnya teman-teman. Kalau di Ogan Ilir itu Rambang Kuang, kalau Prabu Muli Rambang Kapak Tengah teman-teman. Meninggalkan Niru atau Desa Tepan Agung tadi teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Desa Lubuk Raman teman-teman, dan ini merupakan desa ujung ya sebelum sampai nanti ke Prabu Muli teman-teman, berbatasan dengan kota Prabu Muli. Kalau untuk Muara Enimnya sih masih luas teman-teman. Nanti di jalur lintas tengah ini setelah ngelewatin kota Prabu Muli, ketemu lagi dengan wilayah Kabupaten Muara Enim teman-teman, di Kecamatan Lembak, terus
yang dilewatin itu Kecamatan Gelumbang teman-teman. Jadi Prabu Muli ini di tengah-tengah ya, dilintasi juga sama dilewatin juga sama wilayah Muara Enim teman-teman. Karena memang dulunya Prabu Muli itu bagian dari wilayah Kabupaten Muara Enim, termasuk juga Kabupaten Pali itu dulunya bagian dari Kabupaten Muara Enim. Dan cukup luas Muara Enim ini teman-teman. Dan dulu dikenal dengan liot ya, istilah liot. Saya ingat betul itu karena dulu ada semacam nomor rumah teman-teman yang dikeluarkan sama pemerintah gitu ya. Kabupatennya itu liot teman-teman. Kalau nggak salah liot itu Lematang Ilir Ogan Tengah teman-teman ya, dan akhirnya berubah menjadi Kabupaten Muara Enim teman-teman. Dan sekarang sudah terpecah gitu, termasuk Prabu Muli dan Pali yang sudah pisah gitu. Nah, ini gerbang kota Prabu Muli teman-teman. Kita sudah memasuki wilayah kota Prabu Muli. Nah, ini nggak jauh lagi kita sampai ke Simpang Tugu Nanas teman-teman. Nah, di depan sana Simpang Tugu Nanas teman-teman. Untuk yang mengarah ke jalan tol Batu Raja itu melalui jalan lingkar sana teman-teman, lewat jalan lingkar yang belok ke kanan itu teman-teman. Nah, Tugu Nanas itu belok kanan. Untuk gerbang tolnya sendiri itu berada di Jalan Lintas Prabu Muli Batu Raja, tepatnya di wilayah Karangan teman-teman. Kalau dari pasar Prabu Muli itu jaraknya kurang lebih sekitar 12 kilo. Mungkin kalau dari sini hampir sama ya teman-teman, tapi kalau dari sini kan nggak perlu lewat kota teman-teman, langsung lewat sana udah jalannya udah bagus juga itu. Alhamdulillah akhirnya kita akan segera sampai ke rumah ini teman-teman. Walaupun tadi sempat kehujanan, namun sampai akhir ini kita nggak lagi ketemu hujan ya teman-teman. Tapi memang perjalanannya ini menjadi syahdu karena sepanjang jalan ini cuaca mendung teman-teman. Ini posisi kita sekarang ada di atas flyover Patigalung teman-teman. Di bawah kita ini ada lewatin sungai kecil sama perlintasan rel kereta api double track milik KAI. Itu ada jalan belok ke kiri sebelah SMP Negeri 4 itu salah satu perumnas yang cukup lama itu di wilayah Patigalung ini teman-teman. Perumahan Kepodang ya, perumnas Kepodang gitu. Itu di wilayah Prabu Muli Barat ini itu cukup lama perumnas itu teman-teman. Ini sekarang kita sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabu Muli teman-teman, tepatnya di depan Komperta, komplek perumahan Pertamina, menuju ke arah pasar ya teman-teman. Ini menuju ke arah pasar buat teman-teman yang meluncur ke arah Palembang itu memang lewat sini teman-teman untuk kendaraan pribadi ya. Tapi memang agak rame kalau lewat pasar teman-teman. Kalau lewat jalan lingkar memang sepi, tapi kalau yang di wilayah timur itu jalan lingkarnya masih dibangun, masih jelek teman-teman. Kalau mobil pribadi mending, walaupun rame mending lewat sini ya teman-teman, bisa cepat itu. Qadarullah lampunya hijau langsung kita bablas, tapi kita nggak lewat pasar teman-teman. Ini pasti udah rame kayak gini, banyak polisi, nanti saya kena tilang lagi tuh. Kemarin saya pernah ditilang pakai belalang tempur ini teman-teman, dan malah jadi konten ya. Ketilangnya dapat jadi konten, dan pas pengambilan apa namanya itu,
STNK-nya di kejaksaan. Saya ngambil bayar dendanya itu di kejaksaan, teman-teman. Itu pun saya jadikan tutorial pengambilan barang sitaan di kejaksaan, teman-teman. Bisa ditonton videonya gitu. Saya urus sendiri dan nggak ribet, dan biayanya juga terbilang nggak mahal, teman-teman. Saya itu kena dua pasal ya, dua pasal lah istilahnya. Yang pertama itu dinyatakan knalpot saya ini nggak standar, knalpot brong gitu, teman-teman. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, dan yang ini cukup ini sih, cukup lucu juga sih. SIM-nya saya ini udah lama expired, teman-teman. Kalau nggak salah terakhir saya kerja di ini ya, bukan di sini tempat saya kerja udah lama dulu, teman-teman. Sekitar mungkin sudah ada expirednya itu lebih 5 tahun gitu, teman-teman. Dan jadi dua kena pasal itu STNK SIM-nya expired sama knalpot brong itu kena 50.000, teman-teman. Dan nggak ribet. Yang lama itu justru nunggu petugasnya, karena saya ke sana itu termasuk kepagian. Padahal nggak juga sih, udah jam 9 itu masih belum ada petugasnya, karena memang kantornya kejaksaannya baru pindah, teman-teman. Dulu ada di dalam kota ini, di dekat daerah Prabu Jaya ya, tapi sekarang sudah keluar ke dekat dengan Pemkot sana, teman-teman, di dekat perbatasan Prabu Mulih ke arah Palembang sana ya, Prabu Mulih Muara Enim, tapi yang ke arah Palembang sana. Nah, ini kalau keramaian di Prabu Mulih jelang Lebaran ini sudah mulai terlihat, teman-teman. Ini kita coba lewat pasar ya, kita lihat gimana crowdednya ini. Yang pasti ibu-ibu ini udah mulai berburu segala sesuatunya, baik perabotan atau bahan makanan untuk nanti dihidangkan ketika Lebaran ya, teman-teman. Ini kita melewatin salah satu SMA negeri tertua, SMA Negeri 1, teman-teman. Ya karena dia 1 ya, nomor 1 jadi duluan gitu. Ini sebelah kiri kita SMA Negeri 1. Ini yang kita lewatin ini namanya Jalan Profesor M. Yamin. Tapi jalan ini nggak tembus sampai ke ujung sana. Tembus sih, teman-teman, cuman di depan kita ini pasar gitu, pasar belakang namanya istilahnya. Jadi nggak bisa dilaluin. Nah, ini seperti ini udah macet, crowded. Ini udah mulai ada yang jual ketupat biasanya di 5 hari sampai 1 hari menjelang Lebaran itu. Nah, itu harusnya kita kan lurus ke sana, teman-teman, tapi nggak bisa, itu sudah penuh sama pedagang. Apalagi pas ke dalam sana, teman-teman, itu jalannya udah kayak udah serem banget sih. Kalau kita saya kalau ke pasar sama istri itu pasti pakai sepatu karet, teman-teman, karena kalau nggak pakai sepatu karet itu airnya itu seperti air comberan gitu, tajam banget gitu, bisa bikin gatel gitu kaki, teman-teman, kalau nggak sampai rumah nggak segera dibersihkan gitu, teman-teman. Jadi kita pakai antisipasinya, setiap ke pasar itu berdua pakai sepatu karet gitu. Termasuk anak saya kecil itu suka ikut ke pasar, kita belikan sepatu karet gitu. Nah, ini kita lewat jalan belakang juga ini, teman-teman, jalan yang rame karena orang yang enggan lewat depan atau kayak motor-motor yang menghindari polisi itu lewat belakang sini, teman-teman. Ini lewat jalan belakang ya, jalan belakang pasar itu, teman-teman. Sebelah kanan ini SMP Muhammadiyah. Nah, itu ke kanan itu ke pasar tadi, teman-teman, pasar belakang ya. Memang suasana
Suasana menjelang lebaran ini mulai terasa di sini teman-teman. Nah ini TK saya dulu ini teman-teman, TK punya Muhammadiyah juga, TK Aba. Kita lewat sini teman-teman, lewat kalau istilahnya Taman Baka ya teman-teman, menuju ke markas besar Belalang Tempur. Sebenarnya nama kelurahannya itu Mangga Besar teman-teman, tapi biasa kita singkat Mabes ya. Tapi kalau khusus untuk Belalang Tempur ini jadinya markas besar ini, Belalang Tempur, markasnya Belalang Tempur ini. Saya taruh motornya di rumah orang tua ini teman-teman. Nanti saya sambung lagi naik kendaraan sehari-hari. Ini memang khusus untuk lintas Prabu Mulih Musirawas untuk jalur Pralimura teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah mau sampai rumah. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan ini dari part 1 sampai part 2. Yang belum nonton part 1-nya silakan dulu ditonton part 1-nya supaya ceritanya nyambung gitu ya. Oke teman-teman, insya Allah kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya pamit undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.